Sebelum mulai, silahkan klik like, comment, and subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nova Dana Indah Pratiwi. Saya adalah mahasiswa PPGJ Angkatan 4 tahun 2020. Dalam video ini, saya akan membahas tentang proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Apa dan bagaimana prosesnya? Mari disimak videonya berikut ini. Proses pembelajaran daring pada materi gangguan sistem peredaran darah dan upaya pencegahannya. Berikut kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik: menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Berikut indikator pencapaian kompetensi: menganalisis berbagai gangguan pada sistem peredaran darah manusia dan menjelaskan upaya dalam memelihara kesehatan sistem peredaran darah manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dilakukan diantaranya menganalisis gangguan pada sistem peredaran darah manusia, menyebutkan faktor penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia, menjelaskan upaya dalam menjaga sistem peredaran darah manusia, dan mengkorelasikan gaya hidup dengan upaya menjaga sistem peredaran darah pada manusia. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Dikenal juga sebagai pembelajaran berbasis masalah karena peserta didik akan diberikan permasalahan yang nyata sebagai konteks untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Bagaimana langkah pembelajarannya? Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di sini saya menggunakan Zoom untuk pendahuluan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya sehingga kalian bisa bergabung di kelas IPA untuk Zoom meeting kali ini. Untuk presensi kehadiran, siswa cukup membuka e-belajar atau LMS-nya, maka dengan secara langsung atau otomatis siswa akan terdeteksi bahwa ia mengerjakan atau masuk ke dalam kelasnya. Jadi di sini misalkan Adika, waktu pembelajaran kemarin adalah tanggal 22. Nah, tanggal 22 dia tidak masuk berarti karena tidak ada tanda hitamnya. Lalu di sini Ahmad Muhajir. Di sini tanggal 22 dia hadir warna hitam. Jadi yang hitam ini adalah tanda bahwa siswa hadir di dalam kelas atau memasuki LMS untuk mengakses tugas. Sedangkan yang kosong ini tidak mengakses tugas atau merupakan peserta didik yang melakukan pembelajaran secara daring. Selanjutnya adalah persepsi. Di sini saya menampilkan video dan menanyakan tanggapan peserta didik. Dari video tadi bisa kalian amati, kira-kira apa sih yang terjadi menurut kalian? Apa yang terjadi pada bapak-bapak tadi? Ayo, ada yang mau bicara? Kena jantung langsung mati. Jadi tujuan Dan yang ketiga adalah motivasi dengan menjelaskan tujuan pembelajaran. gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Lalu menyebutkan faktor penyebabnya tadi. Menjelaskan upaya. Yang kedua adalah kegiatan inti. Di sini meliputi orientasi masalah. Pendidik akan mendownload LKPD yang ada di e-belajar dan kemudian guru menjelaskan langkah kerjanya. Di sini ada nama, kelas, kelompok, jadi jangan. Dan ini langkah kerja. Organisasi siswa untuk belajar. Di sini saya menggunakan WhatsApp group untuk berkomunikasi dengan siswa. Di sini guru juga membimbing penyelidikan secara berkelompok. Kanker darah itu leukemia kan, Bu? Pengembangan hasil dan penyajian. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi melalui WhatsApp group. Di sini ada yang menggunakan video call. Mohon maaf, ini videonya tidak ada suaranya karena saya menggunakan headset saat merekamnya. Mereka melakukan presentasi seperti biasa saat tatap muka. Mereka secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Dan ada pula kelompok yang menggunakan voice note. Diskusi yang kelompok kami lakukan ada beberapa gangguan di antaranya
untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah mereka diskusikan. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini peserta didik akan diingatkan untuk melakukan evaluasi yang terdapat di e-belajar. Soal tersebut dapat peserta didik akses di bagian ujian materi. Nah, ini ada 5 soal yang diberikan pilihan ganda, dan ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi ini. Tidak lupa setelah evaluasi, guru juga mengingatkan peserta didik untuk mengumpulkan tugasnya melalui halaman e-belajar. Nah, di sini di bagian tugas kita bisa melihat tugas peserta didik yang sudah diunggah atau diupload. Apabila terdapat file, maka mereka telah mengumpulkan tugas. Apabila belum terdapat file, berarti mereka belum mengumpulkan tugas. Ya, itu tadi proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Semoga ini dapat menjadi inspirasi Bapak atau Ibu guru lainnya di luar sana. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.